Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam dari calon dai, mohon diterima sepenuh hati. Semoga yang jawab salam dari Zaki doakan surga ilahi, surga ilahi, surga ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid Fisabilillah yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang selanjutnya, sholawat beriringkan salam. Tak lupa pula kita haturkan kepada Ya Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian pernah terbenak di dalam pikiran kalian mengenai pertanyaan yang sederhana tetapi sangat berat di dalam hidup kita. Apa pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu? Iya, pertanyaannya ialah gejolak keluh kesah dalam kehidupan kita. Ya Allah, ya Tuhan hamba, kenapa hidup hamba begitu sulit ya Allah, sehingga hamba lelah dalam menjalankan kehidupan ini. Itu merupakan salah satu gejolak pikiran yang ada di dalam hidup kita dalam sehari-hari. Kalimat ini tidak hanya dikeluarkan secara keras di dalam mulut, tetapi juga sering bergema kencang di dada kita, yang bercampur dengan rasa lelah dan tidak dapat disembunyikan dalam kehidupan kita lelahnya. Hal ini bukan karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita tidak sadar mengenai kesehatan yang telah diberikan kepada kita, tapi hal ini karena kita merasakan lelah akibat masalah yang menghujani kita dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang pertama sudah hilang, masalah selanjutnya datang. Hati baru saja tenang mendengarkan berita yang membuat dada terasa sesak. Setiap pagi tentunya bapak-bapak bekerja dengan senyum yang bahagia, bekerja dengan muka yang sangat biasa saja, tetapi mungkin di dalam hal itu terdapat, di dalam penuh hatinya terdapat kekhawatiran. Ada yang menahan malu karena belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Banyak yang telah bekerja keras tetapi belum terlihat hasilnya. Tahun kemarin doanya itu saja hingga tahun sekarang, yang mendoakan mengenai pekerjaan, jodoh, dan lain-lain, tapi belum terlihat mengenai jawabannya. Tetapi bukan hanya masalahnya yang membebani kehidupan kita sehari-hari, tetapi pikiran yang bergejolak di dalam hidup kita. Apa gejolak tersebut? Ya Allah, apakah hamba kurang bersabar dalam menjalani kehidupan ini? Ya Allah, apakah hamba kurang berdoa dalam menjalankan kehidupan ini? Hal ini yang menjadikan kehidupan kita terasa begitu berat. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu membebani
layani kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Ayat ini bukan menyampaikan untuk kita merasa tegar mengenai masalah tersebut, tetapi ayat ini seolah memeluk kita. Allah berkata, aku tahu batasanmu, aku tahu lelahmu, sesungguhnya aku telah mengatur seluruh kehidupanmu. Allah memberikan kita semua permasalahan tersebut dalam kehidupan kita, bukan karena Allah itu tidak peduli dengan kita, tetapi dengan masalah-masalah tersebut itulah Allah menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Karena itulah, karena hati yang begitu sulit itulah, kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang berat itulah kita bersujud kepadanya lebih lama lagi. Sesungguhnya apabila jamaah-jamaah lelah mengenai kehidupan sehari-hari, maka tidak apa-apa untuk kita mengaku bahwasanya kita lelah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan hamba, berikanlah hamba ketabahan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat-sangat keluhan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kita keimanan yang kokoh pada saat kita mengeluhkan kehidupan kita, dan menjaga keimanan kita. Sesungguhnya kita akan sadar bahwasanya keberatan hidup itu, bahwasanya pengertian Allah untuk menjadikan kita lebih dekat kepada dirinya. Baiklah, mungkin itu saja